Kenapa? Karena itu semua tahu kok bahwa pencantuman foto Prabowo di dalam alat peraga kampanye itu sah di PKPU dan semua orang sudah tahu tidak ada pelanggaran di situ. Kenapa? Karena itu bagian dari pengurus partai politik dan di sana di PKPU yang terbaru sudah dinyatakan bahwa pencantuman foto itu sah. Pak Prabowo itu ketua umum Partai Gerindra, jadi sah dicantumkan oleh paslon. Kenapa kok tetap dilaporkan sebagai pelanggaran? Nah, saya khawatir nanti ini ada kesan, ada pihak-pihak yang kemudian mencoba memisahkan hubungan kita kabupaten dengan pemerintah pusat. Sebenarnya itu pertimbangan yang sangat urgennya ya gitu. Nah, saya pada mulanya meyakinkan bahwa 01 ini sebenarnya juga menerima gitu. Tapi dengan perkembangan terakhir itu saya menganggap bahwa ini sudah sangat akut gitu. Karena itu saya harus mengambil sikap untuk menegaskan kembali bahwa demi kepentingan Kabupaten Garut perlu sekali hubungan antara kabupaten dan pusat gitu. Ya saya harus menyatakan ya menarik dukungan kembali dari 01. Itu poin utamanya gitu. Kemarin saya tidak menghadiri dalam debat itu karena ada nihal di Jakarta gitu. Ada satu media yang kemudian mencantumkan tanpa sepihak ya bahwa saya seakan-akan menilai perdebatan itu, padahal saya sebenarnya sama sekali tidak memberikan pernyataan apapun terkait soal debat itu karena saya bagaimana mau menanggapi, nonton juga enggak secara langsung kan gitu. Nah itu juga perlu ditegaskan. Nah tetapi dari semua ini dinamika pilkada ini bahwa kita harus memang dengan kepala jernih lah, karena bagaimanapun ini untuk kepentingan Kabupaten Garut. Jadi tidak ada istilah dua pemimpin ini semuanya baik, Pak Sakud baik gitu, Pak Helmi baik gitu, Pak Yudi juga sama baik, Bu Putri juga. Nah tetapi saya melihat ada satu yang saya membuat terkaget-kaget dan juga terkagum-kagum, munculnya sosok baru kan, perempuan, Mbak Putri yang ekspansif ya dan sangat cerdas, meyakinkan pemilih gitu sebagai sosok politisi baru yang prospektif. Saya lihat gitu berjuang kampanye dan lain-lain. Namun saya juga perlu kita dapat apresiasi ya gitu, karena jarang sekali bagi seseorang yang baru tiba-tiba muncul dengan meyakinkan konsolidasi kampanye dan lain-lain. Memang secara alamiah saya melihat beliau memiliki perspektif ke depan gitu. Karena itulah saya juga agak tertarik melihat beliau untuk membantu Garut ke depan gitu. Itu ininya. Saya tentu karena ini pilihan ya, saya akan membebaskan semua pihak teman-teman saya untuk memilih ke ini, tetapi saya mengajak teman-teman saya yang memang masih satu visi karena saya kan juga terlibat banyak ya dalam hubungan di Garut, mulai dari konsolidasi sosial mulai tahun 92 sampai sekarang ya, yang masih satu visi, yang masih satu untuk ikut gitu ya, untuk mendukung gitu 02 Pak Sakud dan Mbak Putri untuk ini ya satu visi. Tetapi bagi teman-teman ini ya silahkan, untuk hak politik kan, kita tidak bisa ini. Yang penting beginilah, kita jangan sampai, karena ini kan baru nih di Garut berhadapan-hadapan seperti ini kan, ada dua paslon gitu. Jangan sampai kita hubungan silaturahmi sesama teman gara-gara pilihan politik akhirnya saling ini ya gitu. Ya tetap aja setelah pemilu ini selesai kan gitu, kita tetap harus tetap bersahabat. Jadi saya memang mengajak teman-teman yang memang satu visi ya tetap ini, dan tidak akan mempengaruhi yang sudah ada di sana, biarkan kan, karena ini nyangkut pilihan kan, kita harus demokratis gitu. Itu ini. Untuk tanggal 23 nanti ada kampanye akbar Pak, dipastikan hadir Pak? Ya saya pastikan saya ikut hadir di tanggal 23 ini ya, terakhir sekali kampanye. Dan teman-teman saya sebenarnya mulai hari ini juga saya sudah instruksikan gitu untuk bekerja memenangkan gitu. Nah sesuatu hal yang perlu kita ini, saya khawatir tingkat partisipasi ini rendah karena ini kan musim hujan gitu. Jadi kendala ini kendala alam ya, jangan sampai kemudian hak pilih itu terganggu oleh ini gitu ya. Bagaimanapun jangan sampai karena musim hujan angka partisipasi jadi turun ya gitu. Karena penting sekali untuk menentukan dua belah pihak ini gitu. Cukup tinggi ya gitu. Pertama memang didukung oleh partai-partai besar, ada Partai Golkar, di situ ada sosok namanya Pak Ade Ginanjar, ada Ibu Eis, kan kita tahu semua politisi handal ya.
ya mereka memiliki beberapa kali terpilih. Itu ada Pak Iman Ali Rahman kan, kemudian di Partai Gerindra juga ada sosok Pak Enan kan, ada sosok juga dari Pak Husen, ada Bu Mulan kan, dan saya yakin mereka juga tidak terlihat tapi memberikan arahan-arahan untuk mendukung ya gitu. Belum lagi di PKB ada Teh Imas kan, kita tahu lah. Nah dari Mbak Teh Imas misalnya kan, terus dari PD Perjuangan kita tahu di situ ada Kang Memo kan, politisi handal gitu, ada Yuda gitu, terus kemudian dari ada Demokrat kan, ada Pak Bajuri kan, kita tahu lah beliau juga mantan ketua DPRD. Terus kemudian di Gerindra ada Pak Haji Dedi kan. Jadi sebenarnya tokoh-tokoh sentral di Kabupaten Garut itu secara tanpa kita sadari sebenarnya sudah memutuskan di 02 ya. Mayoritas kan nyaris tidak ada ini, tetapi tidak berarti tidak ada dukungan di 01, ada juga, tetapi mayoritas semuanya ke sana 11 partai politik. Dan menurut saya sih pemilu ini pada tahap awal sudah dimenangkan oleh Pak Sakur dan Bu Putri. Kenapa? Karena mereka yang mendapat dukungan banyak partai, dan ini menurut saya sangat prestisius, sangat jarang kan tiba-tiba menggalang 11 partai gitu sampai kemudian berhadapan dengan partai. Mestinya secara logika mestinya itu dapat dukungan di Pak Helmi ya, tetapi Pak Helmi gagal menggalang itu kan gitu, karena beliau incumbent loh 10 tahun kan. Nah pertanyaan saya, kok kenapa Pak Helmi gagal menggalang itu, malah dapat di Pak Sakur ya gitu. Nah sesungguhnya kalau kita melihat pemilihan sistem elektoral, seandainya misalnya secara berjenjang, Pak Sakur dan Bu Putri ini sudah menang di pemilu putaran pertama, mendapat dukungan mayoritas gitu. Mesin partai sendiri sih seperti gimana sekarang? Saya yakin sih mesin partai bekerja gitu. Jadi 38 kalau nggak salah saya hitung gitu anggota DPR yang ada di sana itu pasti bekerja. Kalau ditambah dengan PAC, ditambah dengan ranting dan lain-lain ya gitu. 38 ini. Nah, kalau kita ngeliat dari komposisi 38 ini, ya tentu akan dapat dukungan yang kuat dari DPRD kalau seandainya kelak gitu Pak Sakur dan Bu Putri ini terpilih. Nah, tetapi kalau misalnya sebaliknya Pak Helmi juga akan kesulitan nanti menghadapi DPR ya gitu. Meskipun mereka sejajar, tetapi ya politik anggaran pasti akan terganggu nanti gitu ini.